The Bluetooth device is ready to pair. Oke teman-teman, jadi di sini aku ada speaker Bluetooth atau speaker portable seperti ini, yang dimana untuk mikrofonnya ini bermasalah ya teman-teman. Dan kata usernya ini masalahnya itu terdapat pada lubang jack mikrofon yang ada pada speakernya teman-teman. Nah, namun untuk kondisinya ini ya, menurutku ini masalahnya ada di spool mikrofon, kalau enggak gitu ya kabelnya teman-teman ya. Nah ini sangat-sangat identik dengan masalah itu tadi ya, antara spool mikrofon, kalau enggak gitu ya kabelnya teman-teman. Ini sudah tak coba pasang bongkar lepas pasang, hasilnya tetap sama teman-teman. Nah ini langsung aku tes menggunakan AVO ya teman-teman. Aku tes di bagian spool mic-nya, apakah dia masih terukur 500 sampai 600 ohm ya, dan dia masih terukur ya teman-teman. Dan kalau saklarnya ini aku off kan, apakah dia overload atau enggak, dan hasilnya overload teman-teman ya. Nah ini pertanda saklarnya masih bagus teman-teman. Nah karena untuk saklar mikrofon itu dia bukan putus sambung teman-teman, tapi dia mengkonsletkan kabel ground dengan kabel positifnya. Nah ini giliran mengecek ini ya teman-teman, mengecek kabelnya teman-teman. Nah ini untuk cara ngetesnya, ini untuk pin 2 itu terhubung ke ujung jacknya yang jack akainya ya, akai atau apalah ya. Nah, terus untuk yang pin nomor 1 itu terhubung dengan ground teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan AVO nya dan juga test point atau titik pengetesan yang aku lakukan ya teman-teman. Nah, kalau dia nyambung, buzzernya bunyi ditandai dengan lampu merah di atas layar ya, LED atau lampu merah yang nyala di atas layar AVO-ku itu ya teman-teman. Dan ini aku coba menggunakan mikrofon yang lain ya teman-teman, dan yaudah pasti kabelnya juga kabel yang lain ya teman-teman. The Bluetooth device is ready to pair. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di video bahwa dia bisa berfungsi dengan baik ya teman-teman. Echo-nya, suara mic-nya itu normal teman-teman. Jadi ini fix masalah kabelnya saja teman-teman ya. Nah, jadi ini tinggal diganti aja teman-teman untuk kabelnya ya. Nah, dan ini adalah penggantinya teman-teman ya. Ini untuk kabelnya aku menggunakan kabel SCAREM yang kecil. Terus untuk jacknya ini yang ke speaker ini aku menggunakan yang kualitas sedang ya, sedang lah ya. Nah ini tadi aku cari yang bodinya plastik nggak ada teman-teman, ini aku beli yang sedang aja. Terus untuk soket XLR nya ini masih menggunakan bawaannya ya teman-teman, karena kebetulan untuk bawaannya ini masih bagus dan masih layak digunakan. Cuman ya memang kelihatan tanggung ya teman-teman, tapi ya kembali lagi bahwa yang make ini juga anak-anak loh teman-teman ya. Yang make ini juga anak-anak, jadi kalau dibikin bagus-bagus sih sebenarnya sih ya nggak masalah ya teman-teman. Cuman ya kayak gimana gitu loh teman-teman ya. Jadi ini aku pakai komponen yang biasa aja, pikirku ya teman-teman, seperti jacknya pakai yang bodinya plastik. Terus untuk kabelnya ya kabel SCAREM yang kecil ini aja teman-teman ya, nggak perlu jack ataupun kabel
scarem yang besar ya, yang digunakan buat mikrofon rental gitu ya, kan sedikit berlebihan ya teman-teman. Nah ini langsung aku pasangkan ya teman-teman, dan untuk pemasangannya sangat mudah ya teman-teman, seperti di ketika pengetesan. Jadi untuk yang nomor 2 ya, pin nomor 2 itu adalah positif, yang nomor 1 adalah negatif teman-teman ya. Teman-teman bisa gabungkan kaki 1 dan 3 juga nggak apa-apa teman-teman ya, cuman ini karena mikrofonnya juga plastik, jadi ya aku rasa hal itu tidak perlu dilakukan ya, kecuali kalau mikrofon teman-teman ini bodinya logam ya teman-teman. Nah ini perlu di grounding teman-teman, karena biasanya kalau nggak di grounding itu mikrofon kita pegang itu dengung teman-teman biasanya ya. Nah, jadi perlu di ground teman-teman ya, dengan menyatukan kaki atau titik solderan kaki nomor 1, 3 dan juga lubang bautnya itu ya, ada satu baut itu dia juga harus disolder ya, disolder jadi satu dengan ground ya teman-teman. Dan untuk yang nomor 2 tetap menjadi positif teman-teman, dan hasilnya seperti di video ya. Nah, ini tinggal aku kembalikan lagi untuk penjepitnya ya. Nah, dan ini masalah yang sebenarnya masalah standar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli mikrofon kualitas sedang ya, sedang sampai murah, itu biasanya untuk kabelnya itu, kabel bawaan itu memang buruk ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman beli buat ngerental gitu ya, aku saranin untuk memperbaiki kabelnya atau mengganti kabelnya teman-teman, menggunakan kabel dengan kualitas yang bagus ya. Menggunakan kabel Makita atau apa gitu ya, kan banyak ya varian mereknya. Dan di sini untuk pemasangan jack ini akainya ini ya. Nah ini untuk kaki tengah itu positif, yang sampingnya itu negatif ya teman-teman. Jadi yang kaki tengah itu dapat pin nomor 2, terus untuk yang apa namanya, yang titik solderan satunya itu mendapatkan ini ya, sambungan dari pin nomor 1 ya. Nah, jadi serabut luar dengan serabut dalam itu teman-teman perlu perhatikan ya teman-teman, jangan sampai terjadi konsleting ya. Ya kalau terjadi konsleting ya nggak bunyi teman-teman ya. Nah ini karena jacknya ini memang kualitasnya sedang, jadi perintilannya lebih banyak ya teman-teman. Nah, tadi pengennya sih beli yang plastik teman-teman, tapi nggak ada ya. Dan ini langsung aku tes ya teman-teman. The Bluetooth device is ready to pair. Dan ya teman-teman, ini mulai sudah normal ya teman-teman. Nah, jadi udah normal. Nah, kalau tak ketuk-ketuk seperti ini echonya muncul teman-teman. Nah ini berarti suara dari spool mikrofon itu bisa masuk dengan lancar, tidak terhambat oleh apapun, menuju ke penguat mic di bagian dalam rangkaian amplifiernya ya teman-teman. Nah ini perbandingan mikrofon bodi plastik dengan bodi logam teman-teman ya, sedikit perbandingan aja dengan jack yang bagus ya. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan ketemu lagi di lain video.